Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita, atas kekuatan yang Allah limpahkan kepada kita, dan atas kesempatan yang Allah hadiahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kuat dan nikmat sempat, walaupun kita di jalan barangkali nyaris tidak ketemu dengan teman-teman yang mau diajak ke Masjid Al-Hasra, karena semakin hari semakin sedikit yang datang ke masjid. Namun karena iman yang memanggil kita, sehat yang dapat kita manfaatkan, kuat yang bisa kita laksanakan, dan sempat yang bisa kita laksanakan pada malam hari ini, itu adalah tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada Bapak dan Ibu saya harapkan mulai dari salat Isya tadi sampai kepada kita tutup nanti dengan salat witir, mudah-mudahan Allah berikan keyakinan dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan qiyamul lail pada malam hari ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beriring salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kepada kita sikap istiqamah, sikap yang konsekuen,
untuk senantiasa mencontoh dan menteladani sikap dan perilaku serta ibadah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah qiyamul lail yang dimuliakan Allah, pada malam yang ke-16 ini, malam yang ke-16 di jadwal tercatat atas nama saya dengan judul Al-Quran adalah kitab untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu kita tidak bisa lepas membahas dari apa tema atau judul yang telah diberikan oleh panitia kepada kita. Hadirin, ini adalah surat kedua, ayat pertama sampai ayat kelima. Di sana dijelaskan sikap perilaku orang-orang yang menerima dan mendengar wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sampaikan kepada umat di saat itu, yaitu di tempat yang serba terbatas dalam jumlah yang tidak banyak, sehingga di waktu itu ada 3 bentuk cara, ada 3 bentuk karakter umat menerima wahyu, terutama surat kedua ayat ke-1 dan berikutnya itu. Sehingga oleh salah seorang ahli tafsir, Al-Khuzaini, yang diistilahkan dengan tafsir beliau adalah tafsir Al-Khazin, di mana beliau waktu itu menjelaskan tentang bentuk umat menerima wahyu yang dijelaskan oleh Rasulullah pada saat itu. Ada 3 bentuk umat jahiliyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang barusan saja beliau temui, yaitu 3 bentuk dalam menerima wahyu itu. Yang pertama, diterima dengan penuh iman dan keyakinan, diterima dengan penuh lapang dada dan menghormatinya. Sedangkan yang kedua, karena masa transisi cukup lama, kurang lebih dari 500 tahun atau 5 abad semenjak Nabi Isa Al-Masih sudah tidak ada, maka era itu disebut dengan era fitrah. Sehingga mereka banyak dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan yang bermacam-macam. Nah, inilah yang mengganggu mereka dalam menerima wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an. Mereka bersikap dan berperilaku menolak terang-terangan. Mereka kafir, mereka ingkar, dan mereka tidak mau tahu dengan apa yang disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tantang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ada mungkin karena malu, tidak enak dan segala macam, akhirnya mereka bersifat ketika berhadapan dengan Rasulullah, wahyu itu seolah-olah dia terima, seolah-olah mereka pahami, dan seolah-olah mereka akan mengamalkannya daripada wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian pada pembelakangannya mereka kembali kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Mereka katakan, itu sebenarnya karena kita nggak enak saja dengan Muhammad itu, nggak kita terima. Padahal sebenarnya saya tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu, katanya. Oleh karena itu maka terbagilah kepada 3 kelompok saat itu. Umat Nabi Muhammad atau orang-orang jahiliyah yang disebut dengan suku Quraisy dan yang lain-lain. Yang pertama, meyakini dan menerima dengan sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sehingga digambarkan di dalam ayat pertama itu dengan huruf alif. Huruf alif itu adalah lambang kejujuran, lambang kelurusan, lambang keikhlasan menerima ajaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi Islam atau muslim yang kafah. Mereka terdiri daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dijelaskan di dalam ayat itu ada beberapa kata yang mengatakannya sikap dan perilaku yang mereka menerimanya adalah, yaitu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, Al-Quran maksudnya, mereka jadikan menjadi pedoman, mereka jadikan menjadi petunjuk, mereka jadikan menjadi tuntunan hidup di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang atau hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apa di antara sikapnya adalah alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan serta membelanjakan sebagian dari rezeki yang diterima dan ditaburkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian sikap mereka yang lain adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu mereka itu yakin dengan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an. Kemudian mereka yakin dan percaya terhadap kitab-kitab atau wahyu-wahyu sebelumnya yang disampaikan kepada nabi-nabi pendahulu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir mereka adalah wabil akhirati hum yuqinun. Dengan kehidupan di akhirat nanti mereka punya keyakinan penuh, sehingga Allah menghadiahkan mereka adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang menang. Sedangkan yang kedua, yaitu yang cuek, yang tidak mau tahu, bahkan menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mengingkari tentang risalah kenabian, mereka tidak yakin dan tidak percaya dengan sepenuhnya, dilambangkan dengan huruf mim, di mana huruf mim itu bulat, tiada terbuka hati mereka sedikit juga. Sehingga dijelaskan dalam ayat berikut, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, sesungguhnya orang-orang yang kafir, apakah mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, sama saja bagi mereka. Sama saja, la yu'minun, mereka tidak percaya dan tidak yakin sama sekali dengan apa yang dibawa dan apa yang disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kemudian karena mereka bersikap seperti itu, ayat berikut menjelaskan karena keingkaran dan kekafirannya serta ditutup kupingnya rapat-rapat mendengar bahkan menantang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka Allah selanjutnya berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun walahum azabun azim. Maka Allah menutup pendengaran mereka, Allah mengunci pemandangan mereka, dan Allah menutup habis hati mereka. Ya, Ghisawatun walahum azabun azim, hati mereka tertutup, pandangan mereka terkunci, hati
kuping mereka tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, maka untuk mereka kelak adalah azab-azab Allah yang sangat pedih. Mereka itu adalah diantaranya juga keluarga dekat dari Rasulullah, bahkan pamannya sendiri, yakni Abu Lahab. Sehingga di dalam surat Al-Fatihah dijelaskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukanlah jalan yang engkau marahi atas mereka wahai Allah, dan bukan pula jalan yang sesat. Yaitu jalan yang dimarahi Allah adalah jalan yang diikuti, jalan yang ditempuh, sikap dan perilaku yang dilakukan oleh Abu Lahab terhadap Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang kedua ini jelas pemisah, jelas perbedaan dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang mukmin. Namun ada yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, dan seterusnya. Dan sebagian daripada mereka pada saat itu mereka pura-pura percaya, pura-pura beriman, pura-pura mengaku terhadap kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun di belakangnya atau di lubuk hati mereka sebenarnya mereka tidak percaya. Tidak percaya dengan Rasulullah dan tidak percaya dengan hari akhirat, serta tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang parah, inilah yang susah untuk membedakannya. Karena ketika berhadapan dengan kita, mereka mengaku sebagai seorang muslim, tetapi setelah pembelakangan mereka mengacak-acak dan tidak bersikap sebagai seorang muslim, dan mereka tidak mempercayai keislaman itu, yang disebut dengan orang-orang munafik. Istilahnya adalah orang yang pandai menanam tabu di bibir, lip service, kemudian mereka seolah-olah menggunting dalam lipatan. Kalau kain dilihat bersih dan rapi ketika dilipat, padahal di dalam lipatannya itu sobek-sobek dan menjadi perca yang tidak bisa dimanfaatkan. Ini adalah orang-orang munafik. Kepada kita semua yang hadir pada saat ini, akhir-akhir ini dan berikutnya, ini adalah tahun-tahun politik. Mari kita berwaspada diri, mawas diri terhadap orang yang ingkar jelas keingkarannya, tetapi yang berbahaya adalah yang mengaku keislaman di hadapan kita, sementara di pembelakangan mereka adalah menghantam Islam itu sendiri. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Dengan demikian, ayat tadi menjelaskan bahwa memang Al-Quran itu apabila dipahami, bila dipelajari, maka ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, atau merupakan khitab bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.